Malam itu sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Namun di hati Sinta, ribuan suara menjerit. Ia duduk sendirian di tepi ranjang, meremas tangannya sendiri, seolah ingin menghancurkan rasa bersalah yang menyesakan. Perselingkuhan yang pernah terasa hangat kini berubah jadi jerat besi, menghantam pikirannya tanpa henti. Suara tawa samar terdengar dari jendela. Padahal halaman kosong, Sinta terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu justru makin dekat, seperti seseorang berbisik di lehernya. Air mata jatuh membasahi pipinya, mengingat wajah suami yang selalu setia, sementara dirinya menusuk dari belakang. Tiba-tiba cermin di kamar bergetar, memantulkan bayangan Sinta dengan senyum asing yang bukan miliknya. Ia menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu bergerak lebih dulu, menatapnya penuh benci. Sinta terhuyung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan di cermin mengulurkan tangan, menempelkan telapak ke kaca. Kaca itu retak, suara pecahnya seperti tulang patah. Sinta berlari ke sudut kamar, terisak tanpa suara. Lampu kamar meredup, menyisakan gelap yang merayap ke seluruh ruangan. Udara jadi dingin menusuk tulang. Di kegelapan itu, langkah kaki terdengar mendekat, lambat, berat, seperti menyeret beban. Sinta menutup matanya rapat dan merasakan pengkhianat. Suara berat berbisik di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa, hanya udara pekat dan aroma darah yang menyengat. Di lantai, bercak merah perlahan muncul, merembes, seperti darah segar dari tubuh tak terlihat. Sinta menahan napas, tubuhnya kaku, bercak itu makin banyak, lalu membentuk tulisan, "Kau akan menebus." Tangannya gemetar menyentuh lantai, tapi darah itu dingin, menusuk, seakan hidup dan bernapas. Tiba-tiba pintu kamar terkunci sendiri. Sinta menubruknya, tapi tak bergeming, seolah tembok. Ia menjerit, suara seraknya memantul di dinding, lalu kembali dalam bentuk tawa sinis. Langkah kaki terdengar lagi, kali ini dari langit-langit. Sinta menengadah, melihat bayangan menggantung. Sosok itu berayun pelan, menyerupai dirinya sendiri. Wajah lebam, mata kosong, mulut penuh darah. Sinta memeluk dirinya, menangis histeris. Sosok itu menatapnya dengan mata mati, lalu tersenyum miring. "Beginilah nasib pengkhianat," ucapnya. Suara keluar seperti besi berkarat. Sinta berlari ke sudut ruangan, memukul kepalanya sendiri, berharap semuanya mimpi buruk. Namun setiap pukulan justru membuat ruangan semakin bergetar, seolah dinding ikut menjerit bersamanya. Dari lantai, tangan-tangan hitam muncul, meraih pergelangan kakinya, menyeretnya ke bawah. Suara itu semakin keras, mengguncang jantung Sinta, membuatnya ingin pingsan. Namun rasa takut tak membiarkannya hilang. Ia dipaksa sadar di tengah horor. Tiba-tiba, salah satu sosok mendekat, menunduk tepat di hadapannya. Dari wajah kosong itu, perlahan muncul rupa pria yang pernah ia selingkuhi. Sosok itu berjongkok, menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum getir. "Kau tak hanya mengkhianati suamimu, kau juga mengkhianati dirimu sendiri." Sinta menangis, wajahnya tenggelam dalam penyesalan yang tak termaafkan. Sosok-sosok lain ikut mendekat, menutup jalan napasnya dengan kabut hitam. Udara menghilang, dadanya sesak, matanya gelap. Di akhir napas, ia mendengar suara lembut suaminya, "Aku sudah tahu sejak awal." Kalimat itu menancap lebih tajam dari pisau, memutuskan harapannya untuk hidup. Sinta terkulai, tubuhnya kaku, matanya kosong. Namun senyuman samar muncul di bibirnya, seolah menerima kutukan itu sebagai penebusan. Ruangan hening kembali, hanya tersisa dingin yang menusuk. Namun senyuman samar muncul di bibirnya, seolah menerima kutukan itu sebagai penebusan. Ruangan hening kembali, hanya tersisa dingin yang menusuk. Di lantai, tubuh Sinta terbaring, matanya terbuka lebar, menyimpan horor terakhir yang ia lihat. Cermin di kamar memantulkan pemandangan itu, lalu retak perlahan, meninggalkan kegelapan abadi. Gelap menyelimuti pandangannya. Detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sosok suaminya berdiri di samping jasadnya sendiri yang terbaring kaku. Dengan mata yang penuh darah, suaminya berbisik pelan, "Sekarang kau pulang bersamaku." Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan kepercayaan, tetapi juga bisa menjadi beban batin yang mengikat selamanya. Rasa bersalah yang dipendam akan terus menghantui.
bahkan bisa menjadi kutukan dalam hidup. Persetiaan adalah satu-satunya jalan agar rumah tangga tetap damai tanpa dihantui bayangan gelap masa lalu.